Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur mengurus akta perceraian. Akta perceraian itu menjadi bagian atau menjadi hal yang sangat penting untuk diperoleh seseorang yang telah bercerai. Nah, proses awal sebelum mendapatkan akta perceraian adalah salah satu pihak menggugat atau mendaftarkan gugatan di pengadilan agama ataupun di pengadilan negeri. Kemudian nanti akan disidangkan, akan diperiksa alat bukti dan juga saksi. Kemudian oleh majelis hakim akan memberikan putusan gitu ya, putusan perceraian. Nah, yang kita dapatkan di pengadilan itu, di pengadilan negeri itu adalah putusan perceraian, bukan akta perceraian begitu ya. Berbeda dengan teman-teman yang beragama Islam. Karena pada saat itu sebenarnya ketika mereka sudah selesai putusan cerai, maka mereka tinggal menunggu dan akta perceraian itu akan diberikan langsung oleh panitera pengadilan agama. Nah, perolehan inilah yang mengalami perbedaan begitu ya. Bagi teman-teman yang beragama Islam, setelah panitera pengadilan agama ini atau pengadilan tinggi agama mengirimkan putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah atau pegawai khusus di Dispenduk Capil begitu ya, yang ada di wilayah istri untuk diadakan pencatatan gitu. Nah, pegawai tersebut akan mencatat dalam sebuah daftar yang sudah disediakan oleh Dispenduk Capil dan kemudian akta cerai ini akan diterbitkan. Nah, akta cerai ini yang sudah diterbitkan ini akan diberikan secara langsung kepada masing-masing pihak gitu ya. Jadi kepada pihak suami dan juga kepada pihak istri yang bercerai melalui panitera di pengadilan agama. Jadi kalau agama Islam lebih mudah begitu ya. Setelah mereka bercerai, setelah diputus bercerai, mereka hanya tinggal menunggu di rumah dan kemudian nanti oleh panitera mengirimkannya di rumah, ataupun mereka hanya tinggal pergi ke pengadilan agama dan mengambil akta perceraian. Jadi bukan lagi putusan gitu ya, tapi sudah berupa akta perceraian. Nah, hal ini diatur di dalam pasal 147 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Pasal 147 itu menyatakan begini: setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera pengadilan agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari masing-masing yang bersangkutan. Syarat yang harus dipenuhi untuk mengambil akta cerai itu yang pertama menyerahkan nomor perkara yang dimaksud, yang kedua memperlihatkan KTP asli gitu ya, dan juga nanti dimintakan untuk ada fotokopinya diserahkan kepada paniteranya. Dan yang ketiga membayar penerimaan negara bukan pajak atau biaya PNBP untuk beberapa dokumen. Jadi untuk akta cerai legislasi, untuk salinan putusannya dan juga salinan penetapannya. Dan yang keempat, biaya salinan jika menguasakannya kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka di samping fotokopi KTP juga harus disertakan asli surat kuasa yang ditempel materai 6.000 dan diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Ini surat kuasa yang diberikan kepada bukan pengacara begitu ya, jadi kepada keluarga atau kepada saudara yang mau dimintakan untuk membantu atau menolong mengambil akta cerai tersebut. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang beragama non-muslim gitu ya, atau yang beragama Kristen, beragama Katolik atau Buddha dan lainnya gitu ya. Nah, tata cara perceraian untuk mereka ini secara umum diatur di dalam peraturan pemerintahan tahun 75 gitu ya, nomor 9. Itu tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Nah, di situ panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dikirimkan kepada pegawai pencatatan sipil di tempat perceraian itu terjadi gitu ya. Dan pegawai pencatatan ini mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Nah, setelah putusan perceraian ini dikeluarkan, perceraian tersebut masih istilahnya gini. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan putusan perceraian, maka putusan perceraian tersebut harus dilaporkan oleh yang bersangkutan gitu ya. Jadi contohnya penggugat gitu ya, dia setelah mendaftarkan gugatan dan putusan ini sudah ada, maka dia
dengan putusan yang dia sudah terima dari panitera ini, paling lambat 60 hari dari dia menerima putusan tersebut, dia harus pergi ke petugas atau ke pencatatan sipil, dan kemudian oleh pejabat pencatatan sipil ini mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian tersebut. Jadi kesimpulannya, akta cerai dalam perceraian pemeluk agama Islam atau teman-teman yang beragama Islam itu diberikan secara langsung oleh panitera pengadilan agama atau panitera pengadilan tinggi agama kepada para pihak. Jadi kepada masing-masing gitu ya, kepada ke suami dan juga kepada istri yang bercerai. Sedangkan bagi teman-teman yang non-Islam itu diberikan oleh pegawai pencatatan sipil setelah ada laporan yang diberikan para pihak dalam kurun waktu 60 hari sejak putusan itu diterima dari panitera. Jadi pegawai panitera ini akan mengirimkan salinan itu kepada pegawai pencatatan sipil, tetapi kemudian para pihak yang bersangkutan juga setelah mendapatkan salinan ini pergi ke tempat Dispenduk Capil dan kemudian nanti akan dicatatkan oleh pejabatnya secara langsung di situ, dan kemudian akta cerainya akan diterbitkan oleh si pegawai tersebut. Itu perbedaannya. Nah, banyak juga yang sebenarnya bertanya gitu ya, bagaimana kalau saya tidak hadir sidang, saya tidak hadir dalam persidangan, jadi saya digugat dan saya memilih untuk tidak hadir di persidangan, kemudian saya ingin mendapatkan salinan putusan untuk menguruskan akta perceraian. Atau bagaimana caranya untuk saya ini bisa mendapatkan akta perceraian itu secara langsung bagi teman-teman yang Islam. Nah, syaratnya sebenarnya mudah gitu ya. Kalau bagi teman-teman yang beragama Islam, hanya perlu tahu nomor perkara yang sudah didaftarkan oleh si lawan, oleh si pasangan yang satunya ini. Dan ini pun kalau memang kalian tidak tahu, kalian bisa pergi ke meja informasi di pengadilan agama dan bertanya di sana dengan menyebutkan nama kalian gitu ya, para pihak ini namanya siapa, dan kemudian mereka akan memberitahukan nomor perkara. Kemudian nanti oleh bagian informasi mereka juga akan meminta KTP kalian, jadi KTP asli dan juga fotokopi. Nanti di sana mereka akan mencocokkan dengan data yang ada dari mereka begitu ya. Kemudian nanti oleh bagian informasi ini juga akan menyatakan bahwa oke, bisa nanti kemudian diarahkan ke loket untuk pengambilan putusan gitu ya. Di sana kalian akan membayar biaya PNBP untuk salinan dari akta cerai itu, dan juga untuk akta salinan dari putusan perceraian, akta perceraian, dan juga salinan penetapan. Seperti itu sih. Jadi tidak rumit begitu. Nah, untuk teman-teman yang beragama non-Islam juga punya prosedur yang hampir sama begitu ya. Kalian tinggal pergi ke bagian informasi di pengadilan negeri, menyerahkan nomor perkara kalian atau menyampaikan nomor perkara kalian, atau kalau tidak ya kalian bisa mencari tahu di meja informasi. Kemudian nanti oleh pihak atau oleh pegawai tersebut akan meminta kalian untuk membayar biaya PNBP di sana, dan kemudian salinan putusannya itu akan kalian dapatkan untuk kalian bisa uruskan akta perceraian di Dispenduk Capil. Oke, demikian video saya kali ini. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan bagikan kepada banyak orang yang membutuhkan informasi yang berharga ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.